kami sekalian, Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan kamu juga di sana dalam keadaan sehat. Baik, pada pagi hari ini kita akan lanjut materi kita masih tentang statistika. Silakan kamu perhatikan penjelasan di bawah ini. Baik, materi kita hari ini kita lanjut materi kita adalah ukuran pemusatan data. Kalau di materi sebelumnya kita sudah bahas apa itu statistik, apa itu statistika, apa itu data. Sekarang kita masuk ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk data tunggal. Yang pertama untuk data tunggal, yang kedua untuk data berkelompok. Jadi kedua data ini nanti berbeda, mana yang data tunggal, mana yang data berkelompok. Saya masuk yang pertama, kita ambil yang pertama untuk data tunggal. Apa yang mau kita bahas di ukuran pemusatan data? Yang mau kita bahas itu bagaimana mencari rata-rata, median, kemudian kuartil, kemudian persentil, tetapi kita masih di dalam data tunggal. Kita ambil yang pertama yaitu rataan atau kita sebut dengan rata-rata atau kita sebut juga dengan min. Apa itu rataan atau min? Rataan atau min adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Sehingga boleh kita rumuskan, saya ambil dulu. Misalkan ada data, saya sebut data itu X1, X2, X3 sampai dia ke Xn. Maka kalau disuruh carilah rata-ratanya, maka dia akan menjadi rata-rata sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai dia tambah Xn, dibagilah ini dengan banyaknya data. Karena datanya kita buat tadi sampai ke N. Inilah rumus dari rata-rata yang mau kita bahas. Bagaimana kalau dia ada frekuensinya? Misalkan ada, misalkan data X1 itu muncul sebanyak F1. Kemudian X2 muncul sebanyak F2. Sampai dia nanti Xn muncul ke Fn. Maka bagaimana mencari rata-ratanya ini? Tinggal kita kalikan dulu. Rata-rata sama dengan, kita kalikan X1 kali F1 ditambah X2 dikali F2 tambah sampai dia nanti Xn dikali Fn. Ini dibagi dengan F1 tambah F2 tambah sampai dia ke Fn. Jadi ini dia kalau diketahui frekuensinya, maksudnya berapa kali dia muncul. Bisa saja X1 muncul sekian kali, kita sebutlah dia F1. Maka ini juga boleh kita ambil rata-rata sama dengan sigma dari Fx atau sigma dari Xf dibagi dengan sigma dari frekuensi. Apa maksudnya sigma? Ingat, sigma itu artinya jumlah. Berarti penjumlahan dari perkalian F dengan X dibagi dengan penjumlahan dari frekuensi. Itulah kalau sedangkan yang di atas tadi tidak diketahui frekuensinya. Bagaimana anak-anak kami sekalian? Ibu harap sudah paham untuk rataan ini. Untuk contoh, bagaimana untuk contohnya? Perhatikan contoh di bawah ini. Untuk contoh, perhatikan contoh di bawah ini. Diketahui data 2522163. Carilah rata-ratanya. Nah, kebetulan di sini saya tidak memakai frekuensi. Maka kalau untuk mencari rataan, kita tidak perlu mengurutkan dari yang terkecil. Bisa kita langsung masukkan. Rata-rata sama dengan 2 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 6 tambah 3 tambah 3. Dibagi dengan banyaknya data. Kita hitung berapa banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dibagi 8. Maka rata-rata sama dengan, kalau kita jumlahkan ini semua ada 24. 24 dibagi 8 maka sama dengan 3. Berarti rata-rata dari data tersebut adalah 3. Baik, untuk soal-soal yang mau kamu kerjakan atau contoh yang lain, nanti ibu lampirkan di bawah
video ini silakan kamu kerjakan, dan jangan lupa catatan ini juga kamu kerjakan di buku catatan dan juga dikirimkan kepada ibu. Sekali lagi ibu ingatkan, tolong di setiap lembar catatanmu cantumkan nama dan kelas. Jadi bukan hanya di depan saja, tetapi di setiap lembar dari catatanmu kamu lampirkan nama dan kelas. Baik, sekian dulu untuk materi kita pagi hari ini. Untuk soal atau contoh perhatikan di bawah ini. Terima